Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Tiada hentinya kita selalu memuji dan bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin, Rabb yang telah menciptakan kita, memberikan kehidupan kepada kita, menjaga kita dan menjaga seluruh alam semesta ciptaannya. Dan sholawat serta salam yang selalu tercurah kepada junjungan mulia Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya yang mulia, dan orang-orang yang selalu konsisten mengikuti jejaknya sampai datangnya hari pembalasan. Alhamdulillah, kita dapat berkumpul kembali, dan tema pembahasan kita pada kesempatan pertemuan pagi yang mulia ini adalah adabus salam, adab-adab salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 86, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsani minha aw rudduha innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Wa idza huyyitum bitahiyyah, apabila kamu dihormati dengan penghormatan salam, maka ucapkanlah balasan terhadap salam yang telah diucapkan oleh saudaramu. Fahayyu bi ahsani minha aw rudduha, maka balaslah dengan ucapan salam yang lebih baik, atau paling tidak balaslah dengan ucapan yang sepadan. Maksud salam di sini adalah ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ini adalah merupakan ucapan salam sesama umat Islam, sesama orang-orang yang beriman. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, wa idza huyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsani minha aw rudduha. Apabila kamu dihormati dengan suatu salam penghormatan, maka balaslah salam tersebut, penghormatan tersebut, bi ahsan minha, dengan yang lebih baik, dengan yang lebih mulia, atau paling tidak engkau balas dengan ucapan salam penghormatan yang sepadan. Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memperhitungkan segala sesuatu. Dan Rasulullah SAW pernah ditanya, ayyul islami khair, Islam apakah yang baik, yang bisa menjadikan pelakunya bertambah keimanannya, semakin kuat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi orang-orang yang selalu istiqomah di dalam menegakkan agama ini. Maka Rasulullah bersabda, tut'imut ta'am, engkau memberikan makan kepada saudaramu yang fakir dan miskin. Wa taqra'us salam, dan mengucapkan salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Engkau ucapkan salam, ucapan assalamualaikum kepada siapa saja yang kamu ketahui ataupun yang tidak kamu ketahui. Kita mengucapkan salam biasanya kepada orang-orang yang kita ketahui, tapi tuntunan Islam sebenarnya untuk masalah penghormatan ucapan salam ini kita berikan kepada siapa saja yang
kita ketahui ataupun yang tidak diketahui, tapi dengan dasar dan keyakinan kuat bahwasanya orang yang akan kita ucapkan salam kepadanya dia adalah seorang muslim, karena mungkin kita tinggal di mayoritas yang masyarakatnya adalah Islam, di kampung yang mayoritas masyarakatnya adalah Islam. Kemudian Rasul ini hadis diriwayatkan oleh Muslim, waqala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah SAW juga bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, khalaqallahu Adam wa tuluhu sittuna dhira'an. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam dan panjangnya atau tingginya sittuna dhira'an, 60 hasta. Allah ciptakan Nabi Adam dengan tinggi 60 hasta. Ukuran hasta manusia ya tengah-tengah. Kalau kita mau ukur sekarang pada hasta kita berapa? Ada 1 meter? 40 cm. Sekitar 40 cm kali 60. Itu tingginya Nabi Adam. Makanya kita tidak heran hewan-hewan yang dikatakan sebagai hewan yang sudah punah di masa lalu ukurannya besar-besar. Tapi hikmahnya adalah memang Allah ciptakan hewan-hewan tersebut sesuai dengan keadaan manusia ketika itu, karena manusianya juga besar dan tinggi. Mungkin di zaman Nabi Adam melihat model seperti dinosaurus, seperti melihat jerapah sekarang, atau seperti melihat gajah sekarang, atau seperti melihat macan di zaman sekarang. Kita melihat singa aja sudah wow, suaranya aja sudah mengerikan. Seperti itu. Falamma khalaqahu qala, ketika Allah menciptakannya, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Adam dan berkata, idhab fasallim ulaika minal malaikah. Ya kan? Pergilah engkau wahai Adam dan ucapkanlah salam kepada para malaikat. Fastami', dan dengarkanlah ma yuhayyunaka, apa yang akan mereka jawab dari ucapan salamu. Fa innaha tahiyyatuka wa tahiyyatu dzurriyyatik, karena ucapan salam yang akan engkau ucapkan dan balasan yang akan engkau dengar dari para malaikat adalah merupakan salam penghormatan yang akan engkau pakai dan dipakai oleh keturunanmu, khalifah manusia di dunia nanti. Jadi yang namanya salam ini syariatnya sudah sejak zaman kapan? Sudah ada sejak zamannya Nabi Adam. Faqala, kemudian Nabi Adam mengatakan Assalamualaikum, kan? Faqalu, dan para malaikat pun menjawab, mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Ini ucapan balasannya. Fazaduhu warahmatullah, ditambah dengan ucapan warahmatullah. Riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi min fawaidi ifsya'is salam, di antara faedah keutamaan yang bisa didapatkan dari mengucapkan salam ini, yang ini adalah merupakan penghormatannya umat Islam, warga Muslim, ya kan, masyarakat Islam antara salah satu dengan yang lainnya, dan ini adalah merupakan ucapan salamnya ahli surga nanti kelak nanti, yang Allah syariatkan dari mulai Nabi Adam dan nanti akan terus berlanjut sampai nanti kita tinggal di surga, yaitu at-tahab, untuk saling mencintai. Karena intinya ucapan salam ini adalah merupakan doa. Assalamualaikum, yang maknanya apa? Keselamatan bagi diri. Warahmatullah, dan rahmat Allah bagi diri. Wabarakatuh, dan keberkahan dari Allah dalam segala hal, diri kita, keluarga kita, anak keturunan kita, istri kita, harta kita, dan perjalanan hidup kita ini dalam menempuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sababu dukhulil jannah,
dan ucapan salam ini adalah merupakan salah satu sebab yang bisa menjadikan kita masuk surga. Kenapa? Karena ini adalah ibadah. Makanya perkara mengucapkan salam kepada orang non-muslim kita tekankan dan kita patenkan itu tidak boleh, karena ini adalah merupakan perkara salah satu peribadahan di dalam Islam yang kita tidak boleh mengalah. Umat Islam dalam mengucapkan salam penghormatan itu sudah diatur. Tidak bisa kita sembarangan mengucapkan salam penghormatan, karena Islam sudah mengaturnya, dan salam ini tidak kita sampaikan kecuali kepada seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ta'diyatu huquqin nas, dan kita sedang melaksanakan hak-hak sesama manusia muslim di antara kita. Wa husnul muamalatihim, dan ini adalah merupakan tanda baiknya muamalah kita terhadap sesama muslim, bima yajibu an yu'amiluhu bihi, terhadap perkara-perkara yang wajib untuk kita melaksanakannya, memulainya dan bermuamalah dengannya. Wa tawadhu, dan ini adalah merupakan tanda kerendahan hati kita. Wa hiya tahiyatu ahlil jannah, dan ini adalah merupakan salam penghormatannya para penghuni surga. Wa sababun bi ghufrani dzunub, dan sebab untuk diampuninya dosa, karena jelas yang namanya kebaikan itu menghapus kejelekan, dan ini adalah merupakan salah satu kebaikan karena ini adalah merupakan ibadah. Wa min adabihi taslimus shaghir al-kabir, di antara adab-adab salam yang lainnya adalah seseorang yang lebih muda mengucapkan salam kepada orang yang lebih tua. Yang kecil memulai mengucapkan salam kepada yang lebih besar. Walnar al-qa'id, dan orang yang berjalan mengucapkan salam kepada yang duduk, bukan yang duduk kepada yang berjalan. Warraqib al-mashi, dan orang yang menaiki kendaraan mengucapkan salam kepada orang yang berjalan. Wal qalil al-kathir, dan kelompok yang sedikit yang memulai mengucapkan salam kepada kelompok yang lebih banyak. Wal mashi al qa'im, dan orang yang berjalan mengucapkan salam terlebih dahulu kepada orang yang sedang berdiri dan berdiam, tidak bergerak. Wa inda maji'il qaum wa inda sirafihi anhum, dan ucapan salam ini kita ucapkan ketika kita datang atau mendatangi sekelompok manusia atau sekelompok kaum, ataupun ketika kita akan pergi meninggalkan mereka, kita tutup juga dengan ucapan salam. Amad dakhil al-masjid, dan yang perlu diperhatikan di sini, adapun untuk masuk ke dalam masjid, maka fayabda'u bi rak'ataini tahiyatal masjid. Banyak orang ketika masuk masjid, ya kan, buka pintu, assalamualaikum, sehingga masjid itu bergemuruh, waalaikumsalam. Seharusnya ketika kita masuk masjid tidak kita mulai dengan ucapan salam, karena untuk masuk ke dalam masjid ini ada salam penghormatan khusus, yaitu sholat tahiyatul masjid. Jadi kita nggak perlu kalau masuk masjid mengucapkan salam, karena masjid itu adalah rumah Allah, di mana di situ ada ketenangan, dan harus ada ketenangan, tidak ada kegemuruhan, yang ada cuma berzikir dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mulai masuk dengan melangkahkan kaki kanan kita sambil mengucapkan doa bismillahi wassalamu ala rasulillah, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Kemudian kita mulai dengan melaksanakan 2 rakaat sholat penghormatan terhadap masjid. Tsumma yajibu fayusallim, kemudian baru setelah melakukan 2 rakaat penghormatan terhadap masjid, kita mau ucapkan salam kepada tetangga terdekat, ya kan, samping kanan kiri kita juga tidak apa-apa, atau kita berikan isyarat kepada teman kita mungkin yang kita lihat duduk di kejauhan, yang kita kenal, ya kan,
dan mereka tahu kalau ucapan seperti ini sambil gerakan lisan adalah merupakan ucapan salah, ini tidak apa-apa. Tapi yang intinya adalah kita mulai dengan sholat penghormatan terhadap masjid. Tsumma yajibu fa yusallim li'anna tahiyatul masjid haqqullah ta'ala wa huwa muqaddamun ala ghairi. Kenapa kita sholat tahiyatul masjid dahulu? Karena sholat tahiyatul masjid, penghormatan kepada masjid adalah haqqullah, hak Allah yang harus pertama kali kita tunaikan, dan ini harus didahulukan dari segala sesuatu. Wa min adabihi, dan di antara adab-adab salam adalah annahu idza dakhala ala ahlihi bil laili yusallimu tasliman la yuqidhun naimu wa yasma'ul yaqadha, di mana seseorang apabila masuk ke dalam rumahnya, kembali kepada keluarganya, maka ketika dia masuk rumahnya, dia mulai dengan ucapan salam dan tidak lupa sebelumnya membaca doa. Kita langkahkan masuk dalam rumah kita dengan kaki kanan dahulu, kemudian kita membaca doa masuk ke dalam rumah. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Ini diantara keutamaannya, jin, setan tidak akan ikut masuk bersama kita dan duduk makan bersama dengan makanan kita atau makanan yang kita makan. Jadi sudah kita berikan pembatas dahulu. Kemudian setelah itu kita mengucapkan Assalamualaikum. Paling sedikit kita tambah lebih baik, warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketika masuk ke dalam rumah kita seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah, dan masuknya pada waktu malam di mana seluruh keluarga kita telah tidur dan mungkin ada sebagian yang belum tidur, maka kita mengucapkan salam dengan salam yang tidak terlalu keras dan tidak juga terlalu pelan. Jangan sampai keras membangunkan mereka, ya kan? Atau jangan sampai pelan seperti nggak salam, tapi seperti kriteria yang dijelaskan oleh Rasulullah, sebuah salam yang tidak membangunkan orang yang telah terlelap tidur dan menjadikan orang yang sedang terjaga itu mendengar. Seperti itu. Apalagi kalau kita misalnya ada di kos-kosan, tinggal bersama teman-teman, atau sedang ada training, seperti itu. Salam yang kira-kira tidak membangunkan mereka juga menjadikan orang yang sedang terjaga itu mendengarnya. Pomin adabihi, dan di antara adab-adabnya adalah al-ibtida'u bihi qablal kalam. Salam ini kita jadikan sebagai sesuatu yang pertama kali kita ucapkan sebelum kita berbicara dan ngobrol. Ya kan, ngobrol sudah panjang lebar, salamnya belum. Wa idza awsahu ahadun bis-salam ala ghaibi ablaghahu dzalik, dan apabila ada saudaranya yang menitip salam dan untuk saudaranya yang lain, maka ingat, ini adalah merupakan amanat yang harus disampaikan. Kita sampaikan titip salam tersebut, dan ketika saudara kita menyampaikan salam kepada orang yang dititipin salam tadi, ya kan, maka dijawab dengan ucapan alaika wa alaihis salam. Nah, kirim salam buat Pak Ali, dan kita omongin gitu. Kemudian orang yang saya titipin salam itu, kemarin ya kan Ustadz kirim salam buat kamu. Maka orang yang mendapatkan titipan tadi sudah dapat amanatnya, membalas dengan balasan ucapan salam alaika wa alaihi assalam, bagimu dan kepada orang yang titip salam buat saya juga. Nah, dalam poin ini dan perkara ini banyak orang gampang kan, asal kirim salam ya sudah menjadi kebiasaan, habis itu hilang, nggak disampaikan dan menjadi sesuatu yang biasa, kayak seperti sesuatu yang jadi formalitas atau sesuatu yang jadi penghias saja biar pantas kata orang. Nah, ini salah. Ini adalah amanat. Kalau misalnya kita dititipin salam dan kita tahu orang yang dititipin salam ini sulit ketemunya, maka perlu kita kasih
batasan-batasan. Ingat loh, saya nggak selalu ketemu sama orang ini, ya kan? Saya nggak ketemu sama bulan, sulit. Saya minta maaf, bukan kamu titipin salam, oh bukan saya ini banyak ngomong, enggak, karena ini amanah. Ya, kalau saya ketemu saya sampaikan. Seperti itu. Kadang orang, ya buat apa? Kok ini pelumas lisan saja atau mulut saja, atau ya kan biar pantas-pantas kirim salam seperti itu. Dan orang yang dapatkan salam itu menerimanya sebagai sesuatu yang biasa juga. Habis itu hilang, nggak disampaikan dan lupa sama sekali. Ingat, ini adalah amanah. Mungkin perkara yang remeh, tapi kita dihitung dengan perkara ini. Karena apa sifatnya? Saya titip. Apa bedanya dengan sekarang saya berikan, tolong titip duit itu. Mesti waduh. Kalau nggak dikasihkan kan kita dituduh apa? Iya, khianat, makan duit orang. Cuma kalau salam kan nggak ada bentuknya. Cuma bentuknya cuma apa ya? Ucapan saja. Jadi orang nggak pentingkan, padahal kedudukannya sama. Ini amanah. Kalau dititipin duit juga amanah. Salam ya sama orang di kampung semuanya. Yang benar aja kamu salam sama orang di kampung. Satu RW jumlahnya berapa? Saya masuk tiap orang, Pak, itu bulan salam ya. Ini pun yang dikasih salam. Oh ya wes, ya, insyaallah. Jadi insyaallah aja udah. Salam buat semua keluarga kamu kan, Mas, keluarga saya tanya. Kebetulan bapak ibu saya anaknya 24. Satu di Kalimantan, satu di sana. Ya ada yang dekat, yang maksudnya dekat sama rumah kamu. Ya dekat rumah saya ada berapa rumah ini. Jadi jangan gampang, ya kan? Dan juga ya kan ketika kita sudah mendapatkannya juga jangan menggampangkan, ya kan? Lebih diikat, lebih dikecilkan, ya kan, itu lebih bagus. Kirim salam buat adik kamu, oh ya, kan adik, jelas. Kakak, iya kakak juga, seperti itu, jelas kan, enak jadi. Tapi kalau kirim salam tadi untuk sekampung, kirim salam untuk semua keluarga, ini yang sulit. Kapan kita nyampaikan? Hanya nggak kerja ya untuk nyampaikan, apa ini ucapan salam saja. Kemudian wa min adabihi al-mu'tadi man baqiyahu bis-salam. Dan di antara adabnya ialah bagaimana kita bisa memulai untuk mengucapkan salam, karena keutamaan dalam masalah salam ini adalah bagi orang yang pertama kali mengucapkan salam. Wa idza sallam alaihi ahad radda alaihi mithluha. Nah, apabila ada salah seorang yang mengucapkan salam kepada kita, maka paling sedikit kita balas dengan ucapan salam yang sepadan. Assalamualaikum waalaikumsalam. Atau kalau ingin dapat pahala tambahan, ya kita jawab dengan yang lebih baik. Warahmatullah. Tambah lagi wabarakatuh. Kemudian wa min adabihi adamur radd 'alal musallimi idza kana yaqdi hajatahu. Nah, di antara adab salam adalah kita tidak membalas untuk sementara ucapan salam orang yang mengucapkan salam kepada kita, ya kan, apabila kita sedang dalam keadaan buang hajat seperti itu. Dan kita pun jaga-jaga, kan, kita masuk kamar mandi mungkin walaupun bukan dari dalam kamar mandi, cuma ke tempat wudhu, misalnya samping-sampingnya kamar mandi, masuk tempat wudhu, assalamualaikum, orangnya kerasik, ya kan, di dalam waalaikumsalam. Kita tidak jawab, ya kan, kita tenang aja. Nah, jawabnya nanti ketika sudah keluar, ya kan, siapa tadi yang mengucapkan salam, waalaikumsalam. Karena kita sedang melakukan apa? Buang hajat. Amma ahlul kitab fala yabda'una bis-salam. Maka apabila kepada ahlul kitab, orang-orang non muslim, Yahudi atau Nasoro, ya kan, kita tidak boleh memulai salam. Nah, apabila mereka memulai mengucapkan salam kepada kita, maka Rasulullah memberikan tuntunan cuma kita menjawab dengan ucapan waalaikum. Kalau satu orang waalaikum seperti itu.
Amma idza kana bil majlisi akhlaqun minal muslimin wal kuffar fayusallim. Dan apabila di dalam sebuah majlis ada istilahnya campur orangnya, ada yang muslim dan ada yang kafir, maka tidak apa kita tetap mengucapkan salam, tapi niat hati kita tertuju pada umat Islam yang ada di antara kita tadi itu. Wa idza kataba ila kafir kitaban fayusallim biqaulihi assalamu ala man ittaba'al huda. Dan apabila kita menulis ya kan sebuah surat kepada orang non muslim, maka ucapan salamnya adalah seperti yang diucapkan oleh Rasulullah dan ditulis dalam surat-surat dakwahnya kepada para raja-raja non muslim ketika itu dengan ucapan assalamu ala man ittaba'al huda, keselamatan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk. Aman nisa, adapun para wanita ghairul maharim yang bukan mahram, fala yusallimu alaihinna illal ajalis, maka tidak harus kita mengucapkan salam kepada mereka kecuali wanita-wanita yang memang sudah tua, sudah sepuh. Tujuannya apa? Untuk menjaga terjadinya apa ini? Kontak, ya kan, aliran listrik apa kalau biar kebakaran itu biasanya konsleting apa namanya itu, ya kan, arus, ya kan, bawah atau arus atas, ya. Nah, maka kita kepada orang yang bukan muhrimnya, apalagi lagi sedang muda, ya kan, ini tidak kita harus mengucapkan salam kecuali kepada wanita-wanita yang memang sudah tua, sudah sepuh, ya kan, kecantikannya pun sudah hilang, ya kan. Kata orang, apalagi yang mau dilihat, bukan berarti itu sekarang cantiknya udah hilang, jilbabnya dilepas. Kenapa? Saya udah nggak cantik kok. Tidak bisa, hukum tetap hukum berjalan. Walaupun mungkin hidungnya udah melorot, ya tetap yang namanya pakai hijab, ya tetap kita tunaikan. Wal badi salam afdal minal rad. Dan ingat, orang yang mulai mengucapkan salam itu lebih afdal, lebih besar pahalanya dan lebih mulia dari orang yang menjawab. Kenapa? Karena dia memulai untuk mendapatkan kebaikan. Wa kana Abdullah bin Umar yadhhabu ila suq li ajli salami 'alan nas. Dahulu Abdullah bin Umar itu sengaja pergi ke pasar. Tujuannya pergi ke pasar itu bukan untuk belanja, ya kan? Seperti kita sekarang ini sengaja pergi ke pasar itu bahkan gatel kalau nggak pergi ke pasar. Apalagi orang yang berduit, merasa duitnya lebih banyak, maka kalau dulu bisa tahan nggak belanja banyak, sekarang karena udah kelebihan duit, akhirnya dana belanjanya pun lebih besar. Dan belinya sesuatu yang nggak penting-penting aja dia beli. Karena apa? Karena ini tadi, ya kan, padahal HP masih bisa dipakai, ya kan, keluar Note 2 kata beli, ya kan, nanti loncat Note 4 beli lagi, terus gitu. Padahal kegunaannya nggak beda-beda jauh, dan masih dia pakai cuma karena apa? Tuntutan kekerenan aja, ya kan? Tuntunan keren zaman, ya kan? Turun dong, apa istilahnya apa nih? Harga diri kita. Masa saya Fulan bin Fulan, anaknya Alan bin Alan, nah, HP-nya HP sentolok yang ada baterainya nggak pantas kan. Jadi ilmunya sudah ilmu pantas apa enggaknya lagi, bukan ilmu merasa dirinya cukup dan qanaah, merasa pasti cukup untuk kita. Maka kita memberikan yang lebih baik kita investasikan untuk sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan akhirat saya, misalnya seperti itu. Nah, Abdullah bin Umar ini dahulu sengaja pergi ke pasar, tujuannya apa? Untuk mengucapkan salam, cari pahala, mengucapkan salam kepada manusia, seperti itu. Waradus salam wajib, dan menjawab ucapan salam itu hukumnya wajib. Memulainya sunnah hukumnya. Nggak salam nggak apa-apa, tapi ini merupakan tanda ketaatan dan merupakan poin tambahan bagi keimanan kita, dan itu lebih baik pahalanya.
Karena memang kadang-kadang kenapa hikmahnya orang yang mengucapkan salam itu pahalanya lebih, karena biasanya mengucapkan salam itu lebih berat daripada menjawab. Orang yang mulai mengucapkan salam itu lebih berat, apalagi di zaman sekarang ini ya kan. Assalamualaikum. Kamu tahu sama dia? Enggak, ngapain salam? Ada gitu. Orang yang tahu orang gitu. Ya emangnya kenapa? Kalau saya ucapkan salam, dia kan muslim. Dan sunnah Rasul memerintahkan untuk kita mengucapkan salam kepada orang yang kita ketahui ataupun yang tidak ketahui. So akrab. Ya kan? Nah, ada tantangan. Makanya dengan tantangan ini kenapa dalam syariat ini hikmahnya orang yang memulai mengucapkan salam itu lebih besar pahalanya. Tapi setelah ada salah seorang dari saudara kita yang mengucapkan salam kepada kita, ini kedudukannya menjadi berbeda. Menjawab salam saudara kita adalah merupakan salah satu hak yang sifatnya wajib yang harus kita tunaikan. Yang apabila kita tunaikan, kita mendapatkan dosa. Karena ini sifatnya wajib. Dan yang meninggalkan sengaja tidak menjawab salam, maka berdosa. Ya. Tarikuhu ya'tham. Ya kan, ya'tham tarikuhu balik tidak bihi sunnah. Maka orang yang meninggalkannya maka dijelas berdosa, dan yang memulainya adalah mendapatkan pahala sunnah. Wa minas sunnah assalamu ala ahlil bait inda dukhul indal khuruj. Dan di antara sunnah yang dituntunkan di dalam ajaran Islam adalah kita memulai untuk mengucapkan salam kepada keluarga kita ketika kita masuk dan ketika kita keluar. Kan ribet-ribet banget sih mas, masuk salam, keluar salam lagi, loh bukan masalah ribet, tapi ini adalah merupakan salah satu tuntunan dalam agama kita yang tidak dihitung dengan balasan pahala. Dan saya ini hidupnya cuma sementara di dunia ini, ingin cari pahala sebanyak mungkin, sekecil apapun akan saya cari pahala itu. Nah, mengucapkan salam ketika masuk rumah kita, keluar, dan ini adalah merupakan pendidikan penting khususnya bagi anak-anak kita. Banyak anak-anak kita ini ya kan tidak terlatih dengan ucapan salam ini. Selama masuk rumah, selama keluar rumah tanpa ada kontrol. Tapi ketika kita latih anak-anak kita masuk rumah salam, keluar rumah salam, terdidik dari kecilnya dengan keimanan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza kana qawlu katsirin fayusallimu talatan hatta yablughuhum jami'an wa yusi wahidin 'anil jamaah, ya kan. Dan apabila kita mendapati sekelompok kaum manusia, ya kan, kemudian mungkin tiga-tiganya itu mengucapkan salam misalnya, maka kita menjawab ya waalaikumsalam dengan sekali ucapan saya ini sudah cukup ya kan, nggak perlu, karena rapat udah jamak itu waalaikumsalam, nggak perlu salam waalaikumsalam 3 kali kita ulang orangnya 3 ya kan. Nah orang seribu gimana, mau 1000 kali anda ucapkan dan waalaikum sudah mencakup semuanya ya kan. Dan apabila kita ucapkan ya kan dengan ucapan assalamualaikum itu sudah mencakup seluruh kelompok semuanya. Kemudian wa idza dakhala baitan khaliyan minas sukan. Nah, apabila kita masuk rumah yang kosong, memang nggak ada penghuninya, ya kan, mungkin ada penghuni tapi nggak kelihatan, alias jin. Karena kosong lama ini, jin kan suka sama rumah yang kosong. Makanya kalau rumah kosong ya kan, kemudian apalagi udah lama nggak laku-laku, dijual nggak laku-laku, nah itu tambah sakti di kalangan masyarakat kita. Kenapa? Ada jin penunggunya yang nggak mau rumahnya dijual. Mulai tersebar di masyarakat ya kan? Sebentar lagi jadi museum klinik itu rumah. Kenapa nggak laku-laku, apalagi ada bekas pembunuhan di dalamnya, habis ya kan? Itu dijual rumah. Makanya kalau ada rumah bekas pembunuhan kasih tahu saya atau cepat dibeli, nggak apa-apa, murah harganya
Orang pada nggak mau, nggak apa-apa, udah nanti kita rupiah rumahnya, jangan bacain surat apa biar jin pembunuhnya pergi. Jadi masuk rumah yang mungkin kosong lama, ada tuntunan sebenarnya diajarkan oleh Nabi kita. Ketika kita mungkin lewat di tempat yang istilahnya sepi, ya kan, atau mungkin kita lewat di tempat yang istilahnya perjalanan di antara dua hutan belantara seperti itu, atau kita melewati sebuah lembah, atau kita masuk ke rumah orang yang baru kita kenal, atau bahkan rumah yang kosong, maka Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk kita mengucapkan doa seperti yang pernah saya sebutkan insyaallah kepada antum sekalian. Apa doanya? A'udzu bikalimatillahi at-tammati min syarri ma khalaq, atau bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Ya kan? Jadi nggak perlu dengan ucapan seperti yang sering kita dengar dalam acara-acara TV, ya kan, istilahnya apa? Pamit, minta izin kepada penguasa, ya kan, saya penempat baru rumah sini Mbak, atau saya penempat baru rumah sini baik, wahai orang yang tinggal di rumah, ya kan, kami bersahabat, ya kan, bersahabat sama jin. Tapi kita mulai dengan ucapan ya tadi, kita berlindung kepada Allah, bertawakal, menggantungkan diri kita kepada Allah. Kemudian kita mengucapkan ucapan assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Mudah-mudahan yang tinggal di dalam rumah situ juga jin yang baik, jin yang soleh. Ketika kita ucapkan seperti ini, oh iya, yang punya sudah datang, ayo kita pindah cari tempat yang lain, karena ini alhamdulillah kita sudah dikasih tempat selama setahun 2 tahun di sini, rumahnya kosong. Nah sekarang yang punya sudah nempatin jin soleh, ya, jin baik, tahu diri lah, udah waktunya pindah karena yang punya rumah sudah datang, ya kan. Yang jawab kalau jin nakal ini. Kemudian yusallu as-salam ala sibyan wal fuqara wal masakin. Kemudian kita juga disunahkan untuk mengucapkan salam kepada anak kecil. Biar anak kecil jangan terengah-engah. Dia akan menaruh perhatian, penghormatan kepada kita. Kita ucapkan salam kepada dia. Siapa saja. Anak saudara kita, ya kan, karib kerabat kita. Kita mulai dengan mengucapkan salam kepada orang miskin, orang fakir. Jangan seorang fakir nggak mau salam. Nanti kalau kita ucapkan salam hanya ngejar kita minta duit. Jangan punya perasaan suudon seperti itu. Nah terus kalau kamu ngasih duit kepada dia, kenapa emangnya? Orang kamu duitnya di bank juga nggak habis. Emangnya kalau 1.000, 2.000, 3.000 ngurangin duit kamu? Dan Rasulullah pun telah bersabda, mana qasomalun min sedekah, tidak akan berkurang harta dari sedekah. Banyak orang berpikir ya kan mau ngasih sedekahnya ini sampai wakil, sampai pelit, seakan-akan hartanya akan berkurang. Padahal ketika kita membantu fakir dan miskin, atau bahkan kalau fakir dan miskinnya itu adalah saudara kita sendiri, karib kerabat kita sendiri, itu seakan-akan akan berkurang harta kita. Padahal dia berlimpah hartanya. Apa yang dia keluarkan tidak sama sekali mempengaruhi dirinya, kekayaannya, tidak mengurangi ya kan jatah makannya, tidak mengurangi ya kan gaya hidupnya sama sekali. Toh buktinya dia beli yang mahal bisa. Kalau nggak merek ini, nggak pas sama kulit saya, itu bisa dibeli. Tapi giliran mau ngasih sama orang fakir dan miskin, beratnya minta ampun. Mukanya bermurang durja katanya seperti itu. Kita latih diri kita. Berat memang keluaran harta. Karena ini adalah memang sesuatu yang pahalanya pun besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian usaha musafahah,
Disunahkan juga untuk apa? Bersalaman. Dunal inhina, ya kan? Awal dunal inhina, ya kan? Atau merunduk. Kadang kan banyak di antara kita salaman itu, ya kan, sambil seperti ini. Ya kan? Banyak sebagian dari kita salaman ketika salaman sama orang sini itu, ya kan, dia praktekkan, ya kan, seperti di Indonesia yang merunduknya itu. Maka akhirnya orang Saudi itu kayak dibawa beban itu dipegang. Dia bingung, kenapa kamu pakai merunduk-merunduk kayak gini? Kasih tahu, ya kan? Ini nggak boleh ruku, apa ini merunduk-merunduk kepala kecuali hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ganteng kenapa sih? Salaman, sambil senyum, nggak perlu pakai. Walaupun para presiden sekalian, emangnya kenapa? Cuma pangkat presiden itu, tapi tetap dia adalah kedudukannya manusia. Belum tentu dia itu nanti di surganya lebih tinggi dari saya. Bisa jadi nanti di dunia dia pangkatnya lebih, tinggal di Istana Merdeka dengan fasilitas yang ada, tapi bisa jadi tukang beca lebih tinggi nanti kedudukannya di surga. Kenapa? Orang nggak punya, taat beribadah kepada Allah, dan orang miskin lebih dulu masuk surga. Jadi orang kaya, apalagi presiden tadi gajinya 115 juta misalnya, ini kan tanggung jawab depannya Allah, ini nggak gampang. Plus lagi ditambah dengan jabatan yang tanggung jawab juga di hadapan Allah. Yang kalau karena harta saja 50 tahun jaraknya, atau berapa? 500 tahun? 500 tahun jaraknya, ditambah plus dengan jabatannya jadi berapa? 1000 tahun. Jadi tukang beca lebih dulu masuk surga dan merasakan nikmatnya surga, sementara orang yang pernah jadi pejabat tinggi plus lagi nggak amanah, belum korupsinya, waduh nggak tahu ya, habis, ya kan, disidang sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya silakan nggak ingat, nggak apa-apa, silakan jadikan sesuatu yang biasa. Memang kamu juga nggak takut sama Allah kok. Tapi nanti hari penantian itu pasti datang. Kemudian, ya kan, al-ina, ya gini berpelukan ini dalam artian kalau bukan muhrim ini nggak boleh kan, ya kan. Jangan sampai terus kita salahnya kayak salam selebritis, ya kan, disamber semua, muhrim nggak muhrim, ya kan, kecup pipi kanan, kecup gigi, ini nggak cukup, dirangkul, ya kan, dengan alasan sambil nangis, ya kan, karena ingin membahagiakan Anda. Sambil ikut membahagiakan, banyak cara untuk membahagiakan, bukan dengan cara seperti itu. Atau apalagi sampai berciuman, walaupun bukan mulut tapi pipi. Bagaimana kita rela istri kita cium menteri sepanjang, ya kan, menteri kabinetnya jumlahnya berapa? 25. Terus, ya kan, pipi kanan pipi kiri semua. Loh. Saya sebagai seorang muslim nggak terima dong, cemburu. Apa kan? Yang dicontoh siapa? Yang dicontoh non muslim. Ini kesalahan kita. Kita nggak tahu bagaimana tuntunan agama kita, malahnya untuk dan ngambil produknya orang non muslim yang tidak ada batasan halal dan haram. Seperti umumnya kita kalau menikah sama istri kita secara moral di pejabat, itu nama istri kita udah dari bapaknya udah dari kakek lagi kan? Mesti yang dipakai nama suaminya. Ini kebiasaan orang barat. Orang barat secara umum itu kalau menikah itu bapaknya udah digeser nasabnya, pindah ke suami. Makanya untuk lihat Hillary siapa? Sekarang apa bapaknya? Nggak ada. Nama suaminya Clinton. Siapa lagi? Istrinya Obama dipanggilnya siapa? Michelle Obama. Bapaknya siapa? Mbut. Ini kebiasaan muslim memang. Adapun dalam Islam enggak. Fatimah binti Somad, ya tapi Fatimah binti Somad, nggak bisa.
Iya. Ini anak halal, diproduknya pakai izin, ada surat jalan, ada STNK, nggak sembarangan. Dan saya bapaknya bangga, ini anak saya. Dan nama saya tertulis di belakangnya. Cuma kebiasaan kita, orang kita di Indonesia ada ini biasanya emang namanya terlalu panjang, jadi nama bapaknya nggak bisa diikutkan. Ya, kan? Sudah sekarang nggak pantas kalau ngasih nama anak itu cuma satu gitu ya kan, panjang ya kan, Jalmowono, Mengkodono Mangku Kusumo Wudo, terus panjang ke belakang, nggak selesai. Dulu kita di Islamic University di Madinah atau di absen ya kan, kata Ustaz, ini nama kamu semua, iya, bapak kan nggak ada, loh. Tapi nama yang terindah adalah nama yang pendek, kemudian disertakan di belakang nama orang tuanya, seperti itu. Dan ngasih nama yang indah, yang islami, yang bagus, seperti itu. Nah, situ ngasih nama, siapa namanya? Prabu Revolusi. Allah, ya kan? Nanti satunya lagi Patih Reboisasi, ya teman. Satunya lagi siapa ya kan? Pembela rekomendasi. Kasih nama-nama yang indah. Apalagi nama-nama yang berhubungan dengan nama-nama banyak di masyarakat kita itu masih identik dengan bahasa Hindu atau bahasa Sanskerta. Nah, salah seorang teman dari India itu ketika baca daftar nama-nama teman pernah dulu ya kan, dia kaget ada orang Indonesia kasih nama Arjuna. Ini nama Tuhan Hindu ini. Iya memang. Ketemu lagi Wisnu, bingung dia, nggak mungkin orang India, kata dia. Syafiq wallah orang India yang muslim ya, orang India muslim tapi bejat kelakuannya, hancur lebur rusaknya udah, asli mati hidup nggak ingat Allah. Nggak mungkin ngasih nama pakai Wisnu, mustahil, karena dia tahu itu Tuhannya orang Hindu. Apalagi mentok sampai ngasih nama Subali Sugriwa, kakak yang bertengkar. Ini adalah nama-nama yang tidak pantas kita sebagai seorang muslim untuk memberikan nama kepada anak turunan kita. Wa yustahabbu basyashatul wajh. Nah, disunahkan juga untuk kita murah senyum. Murah senyum di sini berarti bukan kelebihan senyum sampai kita nanti diklaim orang ya kan jeglek, enggak. Senyum yang biasa yang indah gitu kan. Bukan senyum separuh apa ini mulut ya kan. Enggak tahu gimana. Senyumnya bisa kelihatan itu wah senyumnya enggak ikhlas atau orang ya kan. Separuh muka kayak gitu. Tapi kita tunjukkan keceriaan, senyum. Nah senyum ini itu sedekah. Orang dikasih gratis kok sulitnya minta ampun, gerakan mulut untuk senyum. Awadahu atau membalas senyumannya dengan ucapan salam ditambah lagi. Wa yusallim 'alan naimi walal musalli walal mutawaddih, dan disunahkan kita tidak mengucapkan salam kepada orang yang tidur. Orang tidur diucapkan assalamualaikum. Kan? Atau orang yang sedang sholat. Walaupun ketika ada orang yang mengucapkan salam bagi orang yang sedang sholat, maka seperti disunahkan Rasulullah jawabnya isyarat seperti ini. Cukup. Ya, tidak perlu dengan ucapan. Walal mutawaddi, dan juga orang yang sedang wudu, karena disebutkan dalam hadis Rasulullah ketika itu ada yang mengucapkan salam Rasulullah sedang wudu, tapi Rasulullah tidak jawab, selesaikan wudunya, kemudian setelah itu baru Rasulullah mengatakan, ya kan, saya bukan tidak bisa mengucapkan salam kepadamu, tapi saya sedang bersuci. Wala alat talil Quran, atau orang yang sedang membaca Al-Quran. Salam lagi, akhirnya hafalan dua ini nggak selesai. Kemudian wafidikir, orang yang sedang sibuk dengan berzikir atau berdoa, atau orang yang sedang adzan. Apalagi kalau ketemu orangnya latas sedang adzan, Allahu Akbar, assalamualaikum, waalaikumsalam. Akhirnya adzannya ada tambah.
kemudian orang yang sedang ceramah atau khotib guru, ya kan? Ketika kita masuk pengajian sekarang ini, itu nggak perlu kita ucapkan salam lagi. Kenapa? Karena sedang ada belajar mengajar, sedang mengajar. Karena ketika kita sedang belajar mengajar, potong ucapan salam, akhirnya kerangka ceramah yang udah dari otak ini hilang semua. Tadi saya ngomong apa ya? Karena akhirnya gitu, nggak perlu. Dan nanti setelah selesai baru kita ucapkan salam. Ya, atau jadi jangan sampai kita menyibukkan mereka dengan ketika mereka sedang beribadah, sedang berzikir, sedang baca Quran, sedang menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar, dan waqad amara Allah Ta'ala bis-salam ala Nabi, dan kita diperintahkan untuk juga mengucapkan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW, yaitu dengan ucapan salam yang telah diajarkan, yaitu sholawat tadi itu Ibrahimiyah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi, wahai orang-orang yang beriman, ya kan, ucapkanlah sholawat kepadanya, ucapkanlah salam penghormatan kepada Rasulullah dengan penghormatan yang baik, penghormatan yang sempurna. Nah, kalimat sholawat, ya kan, apabila bergantung dengan lafzul jalalah, dengan kalimat Allah, artinya adalah memberi rahmat. Jadi kalau di sini kita ucapkan bahwasanya Allah dan malaikatnya bersolawat, kalau Allah bersolawat kepada siapa? Solawat itu artinya doa. Allah berdoa kepada siapa? Berarti ada yang lain selain Allah? Enggak. Tapi apabila ada kata solawat bergandengan, ya kan, dengan lafzul jalalah, dengan Allah, maka maknanya adalah Allah memberikan rahmat. Dan apabila bergandengan dengan para malaikat, artinya adalah para malaikat itu memohonkan doa ampunan kepada Allah bagi orang tersebut. Begitu juga kepada orang-orang mukmin, yang berarti agar mendapatkan doa kepada orang tersebut atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ayat ini kalau kita artikan, sungguhnya Allah memberikan rahmat dan pujian, ya kan? Dan para malaikat mendoakan Nabi. Oleh karena itu, wahai orang-orang yang beriman, bersolatlah, berdoalah untuk Nabi dengan doa yang baik dan indah, seperti itu. Dan ini yang bisa saya sampaikan. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.